Selamat berjumpa lagi. Apa kabarnya, saudara-saudara? Sehat-sehat selalu ya. Ya, kita mengharapkan demikian. Dan kita pada saat ini akan melanjutkan bahasan kita di konten channel tercinta Yonatan Raharjo dengan pembahasan tentang rasionalisme. Rasionalisme merupakan lawan dari empirisme yang kemarin kita bahas. Rasionalisme ini berbeda dengan empirisme, adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran pembuktiannya dapat diperoleh hanya melalui pembuktian, hasil pembuktian, logika, dan analisis terhadap fakta. Nah, jadi kebenaran yang dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, logika, dan analisis fakta. Oh, begitu ya. Jadi kebenaran yang harus dibuktikan hanya melalui hasil pembuktian, logika atau akal, dan analisis terhadap fakta. Di mana sumber dari ilmu pengetahuan, tepatnya sumber dari pengetahuan, karena ilmu bahasanya lain lagi, tetapi ini sumber dari pengetahuan adalah dari akal pikiran. Nah, sumber dari pengetahuan di dalam rasionalisme adalah dari pikiran dan harus bersifat rasional. Jadi karena berasal dari pikiran itu berarti harus bersifat rasional dan realistis. Nah, jadi sumber pengetahuannya itu harus rasional dan realistis. Di mana fungsi panca indera di dalam rasionalisme adalah hanya sebagai pendukung akal. Jadi berbeda sekali dengan empirisme, di mana justru penginderaan itu sangat penting di dalam mencari kebenaran. Di dalam rasionalisme yang lebih penting tadi adalah hanya melalui pembuktian, hasil pembuktian logika dan analisis terhadap fakta, di mana semua pengetahuan itu berasal dari akal pikiran atau bersifat rasional dan realistis, di mana fungsi hidung, mata, mulut, lantas alat kulit, peraba, dan semuanya, pendengaran, telinga, ya, itu semuanya hanya pendukung akal. Jadi yang lebih berfungsi di sini adalah akal pikiran manusia. Semuanya itu yang panca indera itu tadi hanya mendukung akal. Jadi akal yang lebih bermain. Oke, jadi inilah prinsip dasar yang harus kita ketahui terlebih dahulu tentang rasionalisme, yaitu dari rasional, akal, isme aliran, aliran akal. Kalau empirisme kemarin itu aliran pengalaman. Nah, sekarang aliran pikiran, aliran akal. Jadi berbeda sekali, di mana kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana perbedaan-perbedaannya. Tetapi yang penjelasan di awal tadi cukup jelas ya? Ya, saya pikir demikian. Nah, oke. Dengan semua penjelasannya tadi, dapat kita
simpulkan bahwa di dalam rasionalisme, akal ini adalah alat yang mutlak untuk mengetahui semua hal. Nah, semua hal harus bersumber dari akal. Di mana secara terminologi rasionalisme merupakan turunan dari kata berbahasa Latin yaitu rasio. Rasio yang berarti akal. Jadi terminologi itu ilmu tentang arti kata, terminologi, ya. Ini rasio artinya akal. Sedangkan dari asal usul katanya dari bahasa Latin rasio, ya, dilanjutkan menjadi rasionalisme, aliran akal. Dalam hal ini rasionalisme berarti cara berpikir yang mengutamakan pemakaian akal manusia. Jadi akal dijadikan sebagai alat yang mutlak digunakan dalam mengetahui segala sesuatu. Semua hal. Nah, itu. Di mana dengan pernyataan ini secara konsekuensi berarti semua hal yang tidak memakai akal, yang tidak bersumber kebenarannya dari akal harus dibuang. Jadi kalau akal digunakan sebagai alat yang mutlak, mutlak itu absolut, harus pasti semua. Ya, semua yang tidak memakai akal harus dibuang. Jadi akal dijadikan sebagai alat yang mutlak dalam mengetahui segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang tidak rasional, tidak memakai akal, harus ditiadakan. Buang jauh-jauh dari ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana dengan sifat pengetahuan dari rasionalisme ini? Nah, sifat pengetahuan dari rasionalisme ini dengan hanya menggunakan akal dan tidak menggunakan pengalaman, berarti cukup hanya dengan akal sudah dapat menciptakan pengetahuan. Jadi tanpa mengalami seperti kemarin, membaui parfum adalah dengan pengalaman membaui baru bisa dikatakan parfum itu berbau harum. Kalau ini tidak perlu mencium, membaui parfum. Dengan akal saja dapat diketahui bahwa parfum pasti harum hanya dengan pemikiran. Jadi diketahui bahannya parfum itu apa. Kalau bahan parfum itu apa ditelusuri lagi, di logika, wah pasti baunya parfum itu harum. Tidak perlu memakai pengalaman penciuman sebagai penginderaan. Nah, itu yang disebut sebagai a priori. Jadi pengetahuan dengan akal saja sudah cukup menimbulkan kebenaran tanpa pengalaman. Dan ini sudah dipraktikkan oleh para filsuf sejak era klasik, ya. Dengan gagasan-gagasannya Plato mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari akal, bukan dari panca indera. Nah, dan pada rasionalisme Yunani kuno atau klasik ini
dikembangkan melalui pengetahuan memakai matematika dan geometri. Nah, sedangkan pengetahuan yang lainnya hanya sebagai pendukung. Jadi artinya dengan logika saja Plato berprinsip bahwa itu semua dapat dibuktikan, bahwa dengan akal sudah dapat menentukan pengetahuan yang benar. Di mana a priori itu adalah pengetahuan sebelum pengalaman. Nah, tanpa mengalami, dengan logika saja sudah dapat dinyatakan kebenarannya. Dan ini juga diterapkan pada masa Plato dan Aristoteles. Oke, di mana dari rasionalisme di era Yunani kuno itu dengan pengakalan tanpa pengalaman dikembangkan melalui pengetahuan matematika dan geometri. Nah, itu bagaimana logikanya? Ya, matematika itu sejak zaman dulu kita belajar kan tidak sebelum zaman siswa belajar merdeka yang aktif, yang pengalaman sendiri langsung. Ya masih berupa hitungan-hitungan di buku, lantas di papan tulis. Kita hanya perkalian, penjumlahan, rumus-rumus, matematika, fisika. Dan itu tidak ada percobaan-percobaan seperti zaman sekarang yang membuat siswa dengan metode belajar yang kreatif, mereka bisa mengetahui dengan mudah. Tetapi pada saat zaman saya dulu tidak demikian. Jadi kalau dengan rumus-rumus perhitungan saja sudah cukup. Nah, semacam itu. Hanya dengan melalui akal, dengan pengetahuan, dengan rasio, perbandingan, semua sudah dapat dinyatakan kebenaran. Pengetahuan yang ada sebelum pengalaman. Tanpa dibuktikan pengalaman, itu sudah dinyatakan. Nah, itu awal dari pemikiran rasionalisme sudah dimulai sejak Yunani kuno itu, dan itu berkembang dengan pada masa selanjutnya, terutama pada masa Renaissance, lantas pada masa Aufklärung atau pencerahan. Nah, di tokoh-tokohnya kemudian pada masa pencerahan kita atau Aufklärung diketahui tokoh-tokohnya kebanyakan dari Perancis. Nah, yang berpuncak pada René Descartes, Baruch de Spinoza, dan Gottfried, di mana fungsi panca indera di dalam nasionalisme hanya menjadi pendukung akal dalam memperoleh pengetahuan. Nah, lantas ada George Wilhelm Friedrich Hegel. Dalam terminologi rasionalisme, segala sesuatu yang tidak rasional harus ditiadakan dari pengalaman. Pemikiran ini, rasionalisme dikembangkan lebih lanjut oleh René Descartes dari Prancis. Yes. Pascal, Gottfried Leibniz, George Wilhelm Friedrich Hegel. Nah, dan dimulai sejak zaman Plato tadi. Karakteristik dari ini adalah aksiomanya, yaitu suatu kebenaran tanpa dibuktikan, kebenarannya sudah pasti benar, itu aksiomanya sifat ide dan lain-lain pikiran itu adalah jelas, tegas, dan pasti karakteristiknya, yaitu sepenuhnya mengandalkan akal budi sebagai sumber untuk memperoleh pengetahuan. Sifat pengetahuan yang diperoleh melalui rasional ada a priori. Sistem pemikiran rasionalisme dilandasi oleh aksioma yang menyatakan bahwa ide bersifat jelas, tegas, dan pasti. Ada di dalam pikiran manusia. Ya, ada di dalam pikiran manusia. Sifat ide itu jelas di pikiran manusia. Jadi selain jelas juga tegas dan pasti.
Dan manusia tidak menciptakan kemampuan bagi pikiran untuk mengetahui keberadaan ide. Nah, dan pengetahuan tidak dari pengalaman atau panca indera. Nah, setiap ide yang muncul harus dapat dinilai secara kuantitas. Dan matematika adalah jalan untuk mencapai kuantitas atau jumlah itu. Jadi rasionalisme juga menerima setiap wujud pikiran dan fisik dalam bentuk yang berkaitan dengan mekanika dan hukum. Dalam rasionalisme, segala sesuatu yang dirasakan oleh panca indera tidak dapat diandalkan. Nah, demikian. Jadi segala sesuatu yang hasil panca indera itu tidak dapat diandalkan. Tidak dapat diandalkan. Semuanya harus melalui penalaran. Dan lebih aneh lagi, ya aneh ya menurut kita, tapi menurut kita kalau mendalami lebih jauh, kemandirian pikiran juga tidak dianggap memperoleh pengaruh dari hukum alam. Jadi pikiran itu betul-betul jelas, tegas, dan pasti kemandiriannya, kebenarannya, bahkan alam pun tidak mempengaruhi kemandirian pikiran itu. Rasionalisme tidak dipengaruhi oleh hukum alam. Dan selain itu, rasionalisme menerima keberadaan manusia, tetapi menolak peranan perasaan dan persepsi manusia yang timbul dari keberadaan manusia. Nah, ini jadi semua yang berbau dengan sentimental, kalau tidak logis dan sebagainya, ya, namanya sentimental, logisnya gimana ya? Biasanya memang terpisah. Dan itu mempengaruhi orang yang berpikir nalarnya jelas, kadang-kadang dia tidak sentimental sama sekali. Dan makanya perasaan-perasaan itu dibuang daripadanya, dari rasionalisme. Karena itu bisa mempengaruhi ketegasan, kejelasan, logika berpikir dari manusia. Nah, setelah itu semua, ada yang namanya aspek penalaran dalam rasionalisme, bahwa pengetahuan itu benar saat gagasan atau ide sesuai kenyataan. Jadi yang pasti dengan perhitungan matematika pun kita dapat mengetahui bahwa sesuatu itu pasti benar, walaupun tanpa diuji oleh pengalaman, dan kebenaran itu pasti sesuai dengan kenyataan. Nah, ini pada rasionalisme, penalaran merupakan salah satu metode, ya. Penalaran dengan akal itu metode untuk memperoleh pengetahuan berdasar akal. Pemakaian penalaran didasarkan pada gagasan bahwa kebenaran yang sejati hanya dapat diperoleh menggunakan akal tanpa pengalaman, tanpa memerlukan pengalaman. Aspek pengalaman hanya menjadi pendukung, jadi akal. Jadi suatu pengetahuan dianggap benar, nah, karena pengalaman itu, penginderaan dan lain-lain itu hanya pendukung. Ya. Dengan akal saja dapat dianggap benar suatu gagasan itu atau ide itu setelah sesuai dengan kenyataan. Dan penalaran di sini menggunakan
pembuktian melalui metode deduktif. Jadi dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. Dan ini berkebalikan dengan empirisme yang penggunaan pembuktiannya, penalaran pembuktiannya menggunakan metode induktif dari hal yang bersifat khusus menjadi bersifat umum. Jadi kebalikan. Jadi dengan induktif yang dalam empirisme segala sesuatu harus dialami dulu, sudah dialami, dikumpulkan, lantas disimpulkan kebenarannya, maka diambil kesimpulan secara umum bahwa sesuatu pasti bernilai demikian. Sebaliknya dengan rasionalisme tidak perlu dikumpulkan dulu dengan berbagai pengalaman itu, dengan logika sudah bisa dinyatakan sesuatu pasti bersifat demikian, maka itu deduktif pada hal yang bersifat umum menuju ke bersifat khusus, pasti benar sesuai dengan kenyataan. Pemakaian penalaran di dalam rasionalisme dirintis oleh Rene Descartes, di mana aku berpikir maka aku ada. Dan kebenaran-benaran a priori diperoleh melalui metode deduktif terhadap setiap pengalaman. Akal menjadi asal dari kebenaran a priori itu. Kebenaran a priori masih ingat tadi? Yaitu kebenaran sebelum pengalaman. Tanpa mengalami pengalaman, kebenaran itu sudah dengan logika, dengan matematika, dengan geometri, pasti betul dan sesuai dengan kenyataan. Sedangkan kebenaran dari setiap jenis pengalaman dianggap tidak dapat dipercayai karena keadaannya yang berubah-ubah. Nah, keadaan yang bersifat khusus itu tidak dapat dipercayai karena selalu berubah-ubah. Berbeda dengan kebenaran umum yang dalam logika itu sudah pasti benar. Disitulah terjadi berbagai macam teori yang berlandaskan pada kebenaran berdasar akal itu. Nah, dan ini sangat berpengaruh pada abad pencerahan yang ada dengan pro kontra masing-masing, di mana aliran di Prancis dengan menggunakan rasionalisme, sedangkan aliran di Inggris menggunakan empirisme. Nah, dan ini untuk pertentangan ini karena sebetulnya masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Maka kemarin dalam konteks empirisme kita sudah mengetahui jalan tengahnya, yaitu dengan filsafat kritisisme, aliran filsafat kritis yang digaungkan dan dipikirkan dan ditemukan oleh filsuf Jerman Immanuel Kant, yang sekarang posisinya bukan di Jerman, di daerahnya itu di Rusia. Nah, dari pemikiran hanya menggunakan akal itu oleh filsuf-filsuf Prancis, maka muncul teori pilihan rasional. Bagaimanakah pilihan rasional itu? Kita kembali tadi bahwa kebenaran a priori ya melalui metode deduksi, dan dalam teori pilihan rasional, metode ilmiahnya menggunakan pendekatan positivisme. Pilihan rasional adalah merupakan salah satu teori rasionalisme yang menggunakan metode ilmiah dengan pendekatan positivisme. Jadi kelihatannya ada kesulitan orang-orang untuk bagaimana menerima kenyataan bahwa hanya dengan logika saja itu dapat dibuktikan kebenaran suatu hal atau banyak hal, bahkan semua hal. Oleh karena menganggap tidak mungkin hanya pikiran bisa menjangkau itu semua. Ya, berlawanan dengan empirisme yang dengan pengalaman-pengalaman setiap orang itu berbeda.
Tetapi secara umum nanti akhirnya dapat dicapai suatu hal yang bersifat umum sesudah mengalami penelitian secara induktif dari hal yang bersifat khusus ke yang umum. Dan ternyata di dalam empirisme dibutuhkan pengukuran-pengukuran sehingga pengujian terhadap hal-hal yang bersifat khusus itu dapat dipercaya. Oleh karena sifatnya yang berubah, maka harus ada pembakuan dari ukuran-ukuran atau metode-metode yang dibuat untuk dapat memastikan kebenaran nilai-nilai dari hasil penelitiannya. Nah, sebaliknya di rasionalisme pun demikian, bahwa tetap dibutuhkan ukuran-ukuran untuk dapat menyatakan bahwa pemikiran rasional atau memakai akal itu walaupun tanpa mengalami pengalaman tetap dapat dipertanggungjawabkan kebenaran hasil pemikirannya sebagai pengetahuan. Nah, inilah pilihan rasional merupakan salah satu dari teori rasionalisme yang menggunakan metode ilmiah. Jadi ada metode ilmiahnya. Dan metode ilmiahnya adalah dengan pendekatan positivisme. Pendekatan positivisme adalah segala sesuatu peristiwa dinyatakan benar bila ada realitasnya. Nah, pendekatan sesuatu adalah benar bila ada realitasnya. Dengan demikian dalam teori rasionalisme yang menyatakan dengan pemikiran itu pun harus dapat dinyatakan benarnya bila ada realitasnya. Pendekatan ini merupakan salah satu penyumbang dalam produksi pengetahuan. Nah, dan pilihan rasional dibangun dengan menggunakan metode deduksi. Nah, begitu. Jadi, pengujian kesalahannya dan merupakan suatu hal yang sangat penting juga dengan menguji hipotesis terhadap teori. Jadi dikembalikan pengujian kesalahan bila ada kesalahan pemikiran itu diuji hipotesasnya. Hipotesa atau perkiraan sementara terhadap teori yang dipakai di awal, yaitu dengan akal pikiran itu. Jadi sifatnya berbeda dengan positivisme klasik yang menggunakan metode induksi. Nah, kebenaran dan hukum universal yang dihasilkan oleh pilihan rasional tetap memperhatikan kegiatan pengamatan dan pengukuran. Dan suatu pernyataan dibuktikan kesalahannya menggunakan pengujian hipotesis terhadap teori yang digunakan atau dikemukakan lebih awal. Demikian pembahasan tentang rasionalisme. Kiranya sudah memberi gambaran pada kita bagaimana dengan akal atau pikiran tanpa pengalaman pun pada masa itu sudah dibangun pengetahuan di benua Eropa pada zaman pencerahan dengan tokoh-tokoh yang sudah diutarakan tadi, dan ini berlawanan dengan tokoh-tokoh empirisme yang mengutamakan pengalaman. Dan kedua-duanya ternyata saling membutuhkan dan hanya dapat kita terima pada zaman sekarang sesudah rasionalisme dan empirisme itu dipertemukan dalam suatu filsafat kritisisme. Dan kritisisme itu berarti bahwa dalam rasionalisme pun dapat diterima bahwa segala sesuatu harus dibuktikan secara positivisme. Dari pemikiran itu benar bila ada kenyataan atau realitasnya. Dan ini pun sama dengan di empirisme, bahwa pengalaman pun itu benar bila ada realitasnya. Dan keduanya bisa bertemu dalam satu titik.
Kalau rasionalisme mengatakan pengetahuan itu berdasar pemikiran itu benar bila ada kenyataannya memakai teori umum ke khusus, ada realitasnya, maka di rasionalisme memakai teori pendekatan metode penelitian secara induktif dari khusus ke umum, dan keduanya dapat bertemu kalau sama-sama berdasar realitasnya. Tetap intinya realitasnya yang dicari di sini. Antara rasionalisme dan empirisme sama-sama membutuhkan realitas alias kenyataan. Jadi hukum matematika pun tetap diukur dengan pengujian hipotesisnya terhadap teori yang dikemukakan lebih awal dan ada realitasnya. Rumus tertentu realitasnya ada sesuai dengan kenyataan walaupun belum dialami. Tanpa ada pengalaman-pengalaman dengan teori logika ada rumus matematika ternyata betul. Sebaliknya, kalau ilmu alam melalui pengujian-pengujian ada pengalaman-pengalaman, maka ada realitasnya ketemu. Jadi sama-sama membutuhkan alat ukur. Demikian, sangat bermanfaat. Semoga cukup menghibur dan mencerahkan. Dan kalau ada kekurangan, kita akan berdalam lebih lagi untuk pada masa konten-konten berikutnya. Selalu berpikir dan bertanya di dalam segala perkembangan, karena itu sangat penting untuk membuat kita terus maju berpikir secara sehat dan terus mengisi hidup yang bermanfaat. Demikian, salam. Ayo bedah buku di konten Yonatan Harjo dengan sumber buku dari berbagai macam sumber buku.